Assalamualaikum semuanya. Naga sago. Aku nggak tahu ini konsepnya apa. Kebetulan di rumah aku tuh ada buah naga dan udah lama banget nggak kemakan. Daripada dibuang, aku bakalan olah biar buah naga itu kemakan. Ini tuh super kental walaupun nggak pakai susu evaporasi dan rasanya super susu banget. Buat teman-teman yang suka sama mango sago, wajib banget sih nyobain naga sago aku ini, karena ini tuh bisa dijadiin referensi nambahin menu di tempat usaha kalian. Jadi langsung aja tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin buah naga. Untuk buah naganya ini aku pakai satu buah yang ukurannya tuh lumayan gede ya teman-teman ya. Kemarin aku timbang, ini tuh beratnya sekitar 450 gram, tapi disesuaikan aja kalian mau pakai seberapa. Soalnya menurut aku sedikit aja buah naga ini tuh udah warnanya kemana-mana gitu, jadi pakainya jangan terlalu banyak-banyak. Buah naganya aku bakalan jus dia. Di sini aku udah siapin blender. Ini tuh BPA free ya teman-teman ya. Akhir-akhir ini tuh kayak ada problem sama BBA free ini, aku nggak paham banget. Tapi kalau teman-teman orang yang sesensitif itu, ini aku ada rekomendasi blender. Ini juga chopper juga ya teman-teman ya. Itu tuh udah BPA free. Ini tuh dari Miko. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi blender, chopper yang aman, kalian bisa langsung aja check out chopper atau blender yang aku rekomendasiin ini. Ini tuh chopper yang udah ada blendernya, jadi kayak chopper rasa blender, blender rasa chopper. Jadi kalau teman-teman butuh chopper ataupun butuh blender, kalian cukup beli Miko 5-in-1 aja ya. Untuk rekomendasi produknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Untuk ngejus buah naganya ini seperti pada umumnya aja ya teman-teman ya. Kita potong-potong kecil-kecil aja seperti yang kalian lihat di video. Ini aku potong-potong biar dia tuh lebih gampang gitu loh ngeblendnya. Dan lagian juga ini blendernya tuh blender model gelas gitu, jadi kita motongnya emang harus agak lumayan kecil-kecil. Ini biar dia tuh bisa muter, kita langsung aja kasih air ya teman-teman ya. Cuman ini tuh aku mungkin lupa kali ya, jadi langsung aja dan belum sempat ngasih air. Terus di sini aku udah siapin mesin Miko-nya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kemarin aku buat chopper kan. Dan kalau mau dibuat blender, kita tinggal aja ganti settingannya teman-teman. Ganti settingannya tuh gampang banget. Kalau settingannya udah diganti, kita langsung aja buka atasnya. Ini tadi karena aku lupa ngasih air, aku bakalan kasih air ya teman-teman ya. Di sini untuk airnya tuh pakai secukupnya aja dan dipasin lagi. Ini airnya yang udah siap minum, soalnya buah naganya ini tuh nggak bakalan aku masak. Jadi kalau airnya udah masuk, kita langsung aja blender. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh gampang banget, cuma tinggal pencet dan ini tuh udah 2 kecepatan gitu loh. Buat teman-teman yang mengutamakan kesehatan, kalian wajib banget sih punya ini. Ini tuh selain dapatnya banyak, harganya murah, dia tuh juga mikirin kualitas produknya gitu loh. Ini selesai aku blender, kita langsung aja pindah tempat ke dalam cetakan kayak gini. Lanjut kita ke step berikutnya aja ya. Lanjut, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang-timbang semua bahannya. Di sini aku udah siapin panci karena aku tuh mager cuci piring, jadi langsung aja ya teman-teman ya. Kita langsung aja timbang kurang lebih 150 gram gula pasir. Kalau teman-teman gak punya timbangan dan butuh rekomendasi timbangan, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi ya. Harganya tuh cuma sekitaran 20 ribuan gitu loh teman-teman, dan bisa dipakai sehari-hari. Lanjut, di sini aku udah siapin 1 bungkus Nutrijel Plain yang ukurannya gede. Kalau teman-teman gak mau yang gede, bisa pakai yang kecil-kecil juga boleh. Lanjut, aku bakalan timbang lagi airnya kurang lebih 500 ml aja. Ini di sini tips ya teman-teman ya, kalau buat Nutrijel itu langsung diaduk, jangan nunggu dia tuh menggumpal. Soalnya ini tuh kemarin aku lupa sih ada tragedi apa gitu, udah airnya aku pakainya takarannya lebih sedikit, terus nggak aku langsung aduk, jadi dianya tuh menggumpal. Jadi kalau teman-teman mau buat Nutrijel ini, apalagi takarannya airnya lebih sedikit, kalau bisa langsung diaduk ya. Tapi kalau udah terlanjur ya, kalau Nutrijelnya udah matang seperti ini, kita langsung aja cepet-cepet saring. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh Nutrijelnya aku masukin ke dalam buah naga yang udah aku blender tadi, dan sambil aku saring seperti ini. Soalnya kalau nggak disaring seperti ini lumayan ini teman-teman, kayak Nutrijel aku tuh lumayan kebuang gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pelajaran aja. Jadi kalau teman-teman mau nyobain naga sago aku ini, masak Nutrijelnya hati-hati ya. Ini Nutrijel sama buah naganya aku aduk jadi satu. Setelah itu aku diemin beberapa saat sampai dia beku.
Sambil nunggu kita lanjut, di sini aku udah siapin 1500 cc air. Ini tuh dipastiin lagi udah panas dan mendidih ya teman-teman ya airnya ya. Kalau udah panas dan mendidih, kita masukin aja mutiara atau pacar Cina. Kalau aku ini ngomongnya mutiara ya, tapi ada sebagian orang ngomong itu tuh pacar Cina. Kita masak pacar Cinanya kurang lebih 30 menit pakai api sedang ya. Sambil nunggu, kita langsung aja potong-potong Nutrijel yang udah beku ini. Ini tuh Nutrijel aku tuh udah beku, tapi sebenarnya ini aku tuh orangnya nggak sabaran banget teman-teman. Nutrijel aku kan masih hangat gitu loh, jadi ngesetnya tuh belum terlalu ngeset banget, tapi udah aku paksa ngeset gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri, setelah aku potong-potong terus aku pindah ke dalam telenan itu, kayak yang bagian atasnya atau layer atasnya itu tuh kayak masih berhamburan kemana-mana, tapi ini nggak apa-apa, masih bisa ya teman-teman ya. Ini untuk Nutrijel naganya ini tuh aku potong-potong kotak gitu, disesuaikan aja sama selera kalian. Sebenarnya di awal tuh aku pengen kayak ada buat yang slice gitu loh, kayak maksud aku tuh kayak dibuat serutan gitu, cuman karena nggak bisa jadi aku potong kotak-kotak semuanya. Dan ini setelah 30 menit kalian bisa lihat sendiri, ini mutiara aku tuh udah bening semuanya ya. Kalau udah bening seperti ini, kita langsung aja angkat dan kita cuci sampai dia tuh nggak ada lendirnya. Kalau udah selesai dicuci, kita langsung aja cemplungin semua bahannya ya. Di sini aku udah siapin Nutrijel naga yang udah kita buat tadi. Ini pacar Cina atau mutiara yang udah aku cuci bersih tadi. Kita masukin aja semuanya. Ini kalau teman-teman mau ditambahin nata de coco juga boleh, cuman aku di sini mau yang simple-simple aja. Lanjut, di sini aku udah siapin full cream, aku pakai merek itu, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku takar kurang lebih 500 ml atau 500 cc ya. Kalau teman-teman mau diganti susu evaporasi juga boleh, aku bakalan rekomendasiin susu evaporasi yang menurut aku harganya lumayan murah ya. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi di situ. Itu tuh 500 ml harganya cuma sekitar 15.000 aja, cocok buat teman-teman yang mau jualan minuman. Jadi langsung aja di check out sekarang juga. Terus di sini untuk perasannya sendiri aku cuman pakai kental manis ya teman-teman ya. Untuk kental manisnya yang aku pakai, aku kurang lebih 120 ml gitu. Aku nggak rekomendasiin teman-teman pakai sasetan ya, soalnya kalau pakai sasetan harganya tuh terhitung lumayan teman-teman. Kalau bisa teman-teman pakai kental manis tuh yang literan. Aku bakalan kasih rekomendasi juga kental manis yang kiloan gitu teman-teman. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku, di situ tuh harganya murah banget ya. Ini aku cuman perkiraan aja tuh per kilo, cuman kalau sekarang ya, karena sekarang tuh lagi harganya naik, sekitaran 25.000. Jadi langsung aja dicek sekarang juga. Dan ini dia hasilnya naga sago aku. Isinya emang kelihatannya kurang meriah, tapi kalau disendokin ini tuh dijamin teman-teman rasanya tuh kayak banyak topping. Padahal di sini tadi tuh aku nyiapin toppingnya kan sedikit banget ya, cuman 2 topping aja, tapi insya Allah ini tuh kalian bisa lihat sendiri bener-bener super meriah. Dan ini aku masukin ke dalam tin foil ukuran 300 ml. Sengaja aku buat agak jumbo biar dia tuh kayak cocok dijual harga 10-15.000. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin foil mangkok seperti yang aku punya ini, harganya tuh cuma sekitaran 11-12.000. Isinya tuh 25 piece, jadi sangat cocok banget kalau teman-teman mau buka usaha. Terus bungkusnya super cantik seperti ini. Ini dia hasil naga sago yang aku buat. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya naga sago ini tuh lebih nikmat kalau didiemin dulu ke dalam kulkas kurang lebih 24 jam. Cuman karena aku itu tim yang suka ngiler duluan kalau lihat makanan enak, jadi ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun aku cuman pakai susu full cream, seriusan ini tuh rasanya benar-benar susu banget. Ini untuk satu resep jadinya sekitaran 8. Aku nggak bisa ngasih harga ya teman-teman ya, soalnya di tempat aku tuh walaupun nggak punya tanaman buah naga, dijamin buah naga tuh bakalan full di kulkas kalian. Jadi ini tuh buah naganya tuh buah naga gratis gitu. Jadi komen dong teman-teman, di tempat kalian buah naga berapa sekilo. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.